Halo sahabat belajar, kita berjumpa lagi. Ini adalah seri video kedua setelah kita kemarin mendownload aplikasi Mendeley di dalam laptop kita. Nah, hari ini aplikasi Mendeley yang sudah kita peroleh itu akan kita apakan teman-teman? Ya, yuk kita sama-sama eksplorasi lebih jauh tentang penggunaan Mendeley untuk memudahkan kerja rekan-rekan dalam menyusun karya ilmiah. Baik, ini adalah aplikasi Mendeley saya yang tempo hari sudah kita download bersama-sama di pertemuan sebelumnya. Nah, rekan-rekan, ketika kita sudah mendapatkan Mendeley seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek apakah Mendeley kita ini sudah synchronize, sudah nyambung ke Word kita, Microsoft Word kita. Nah, caranya yang pertama, rekan-rekan bisa klik tools di sini. Nah, di bagian ini, kalau tulisannya masih install seperti ini, berarti rekan-rekan belum mensinkronize atau menyambungkan antara Mendeley yang rekan-rekan miliki dengan Microsoft Word. Maka yang harus dilakukan adalah rekan-rekan harus install MS Word plugin. Oke, kita lakukan proses instalasi ini. Nah, jika nanti ada permintaan seperti ini silakan saja langsung di yes, kemudian save, and oke, tadi saya sedang membuat dokumen ya, saya save dulu. Oke, nah kalau sudah di save, oke, do you want Mendeley to? Oke, langsung ya. Nah, oke, terinstall rekan-rekan ya. Jadi citasi plugin for Microsoft Word itu telah diinstal. Jadi ini silahkan di oke. Dan kita klik lagi tombol tools tadi, maka tulisannya bukan install, tapi uninstall. Nah, artinya sudah terinstall. Nah, untuk lebih memastikan bahwa sudah synchronize antara Mendeley dengan Word kita buka Word-nya rekan-rekan. Kita buka Microsoft Word-nya. Saya menggunakan Word yang 2010 ini. Kita buka dan di bagian di bagian reference ini bisa kita klik. Nah, kalau sudah terkoneksi, ini ada tulisan seperti ini rekan-rekan. Jadi gambarnya logo dari Mendeley. Nah, di sini tertulis Mendeley-nya versi 1.19.8. Jadi, saya sudah bisa membuat kutipan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Bahkan di sini, andaikan belum membuka aplikasinya, kita bisa open Mendeley. Nah, saya kan sudah sudah membuka Mendeley-nya. Oke, berarti saya harus memanggil dan mempersiapkan ya artikel yang akan saya berikan kutipan dan akan saya buatkan daftar pustaka secara otomatis dari jurnal-jurnal ataupun dari buku-buku yang ada di internet. Nah, yang pertama tentu saya harus memanggil tulisan saya. Nah, ini saya coba rekan-rekan, ini tulisan yang coba saya buat itu mengenal COVID-19. Nah, ini kita coba ya, di antara tulisan-tulisan yang ada ini kita akan sisipkan kutipan dari beberapa jurnal maupun buku di awal, di tengah, dan di akhir kalimat atau naskah yang saya buat ini. Oke, yang pertama kita masuk ke Mendeley kita. Nah, ini di bagian tengah ini all dokumen masih kosong rekan-rekan ya. Di bagian atas ini ada beberapa menu bar, file, edit, view, tools, and help gitu ya. Nah, di bagian file ini rekan-rekan nanti bisa menambahkan file-file dari laptop rekan-rekan. Nah, saya coba tambahkan ya rekan-rekan, add file. Nah, oke, di sini saya akan mencari file-file yang sudah saya miliki. Nah, di sini saya punya dua jurnal, yaitu tentang pH temperatur dan Schrödinger. Nah, ini coba saya akan tambahkan, bisa langsung dua tidak ya? Oke, ini saya akan menambahkan dua jurnal saya ke data yang ada di Mendeley. Oke, rekan-rekan, lihat. Nah, langsung terbaca ya. Nih, Putra, Bintara, Bareta, Chandra. Nah, sudah ada penulisnya. Jadi, pada saat kita menambahkan data, buku, jurnal, kutipan apapun, itu di sebelah kanan sudah langsung muncul keterangannya ya. Ini tulisan ini ditulis tahun 2010, kemudian pages-nya dari halaman 1 sampai 7, tags, keyword-nya ini semua ada rekan-rekan. Nah, ini sekaligus saya juga ingin mengatakan bahwa Mendeley ini adalah sangat bagus ya untuk manajemen file kita, terutama rekan-rekan yang sedang dalam tahap penyusunan skripsi, tesis maupun disertasi. Bahkan di sini kita bisa juga meng-create folder ya. Nah, ini rekan-rekan bisa aja ini ditulis ya, misalkan ini data semester 1 gitu ya. Kemudian data semester 2 sehingga nanti pada saat di akhir menuliskan data-data skripsi, tesis dan disertasi, ini sudah semuanya by design rekan-rekan, sudah terstruktur data-data ilmiah kita gitu ya, kutipan-kutipan kita, jurnal kita, semuanya sudah ada di Mendeley. Dan jangan khawatir ya, andaikan laptopnya rusak atau laptopnya hilang pun, data kita masih tersimpan di dalam cloud storage-nya Mendeley. Jadi ini salah satu cara bagaimana library kita, perpustakaan ilmiah kita bisa lebih rapi
tidak mengandalkan offline tapi juga online. Data kita terbackup sehingga akan menjadi lebih aman. Oke, saya akan menambahkan satu lagi rekan-rekan. Tadi kita sudah menambahkan 2 jurnal ya. Nah, coba saya akan add file lagi. Nah, ini boleh di segitiga ini add filenya. Nah, saya akan menambahkan satu buku lah ya, satu buku tentang buku fisika misalkan ya. Saya coba nih ya, buku fisika saya masukkan. Jadi ada 2 jurnal dan ada satu buku. Oke, pada saat diklik langsung identitasnya muncul, jreng. 245 halaman. Tuh, sudah ada ya. Penulisnya sudah ada, judulnya sudah ada. Kemudian yang lain-lainnya juga ada. Oke. Nah, pada saat kita sudah memasukkan data-data tadi, kita sudah menyimpan ya. Ini ada 2 jurnal. Tentu semakin banyak file-file yang dimasukkan ke sini, karya ilmiah, skripsi, tesis yang akan kita kutip gitu ya, jurnal, penelitian atau apapun itu, ini akan semakin memudahkan kita manakala kita akan membuat laporan akhir apapun. Oke, dengan yang ada ini kita akan menggunakan 3 jenis file ini untuk kita buat kutipan di Microsoft Word. Bagaimana caranya? Oke, kita masuk ke Microsoft Word. Ini adalah artikel yang saya coba buat secara sederhana tentang mengenal COVID-19. Tapi bukan artikelnya ya, dan mungkin nanti tidak nyambung antara artikel dengan jurnalnya. Tapi tidak apa-apa. Di sini saya hanya ingin mencontohkan bagaimana kita membuat kutipan di awal kalimat, di tengah maupun di akhir kalimat ya, di akhir kalimat. Nah, bagaimana caranya rekan-rekan? Nah, misalkan di sini saya akan mencoba membuat kutipan di awal. Jadi infeksi virus corona ini siapa yang menyatakan gitu ya. Jadi kita akan membuat kutipan di awal. Biasanya kita kan ketik manual ya, diketik manual gitu kan menurut versi aturan tertentu gitu. Tapi itu tidak efisien. Nah, dengan Mendeley kita bisa membuat menjadi lebih efisien. Oke, simpan kursor kita di awal atau di titik mana kutipan akan diberikan. Lalu rekan-rekan klik Insert Citation. Oke, citasi. Ini agak susah menyebutnya ya. Go to Mendeley. Nah, ini silakan diklik. Oke, saya ulangi. Ini Insert Citation. Lalu go to Mendeley. Nah, ini akan diarahkan ke Mendeley kita. Nah, di sini saya sudah memasukkan tadi ya 3 jenis file. Misalkan yang akan kita buatkan kutipan di awal itu adalah yang pertama ini, Putra Bintara. Oke. Nah, kalau sudah rekan-rekan, ini boleh dicek dulu ya, di double klik. Nanti dia langsung masuk ke jurnal yang dimaksud. Ini dia jurnalnya. Kalau sudah oke, rekan-rekan bisa X. Lalu kemudian rekan-rekan tinggal klik lagi dan nanti di atas itu ada bagian Cite. Oke, saya harus ulangi ya, karena tadi kita sempat masuk dan X. Saya akan mengulangi dari Microsoft Word-nya. Tadi Insert Citation, go to Mendeley, lalu klik yang pertama. Nah, ini di bagian atas ini rekan-rekan yang penting. Di sini ada Sheet, ada Cancel, ada Have. Nah, rekan-rekan pilih yang Sheet. Oke, kita akan mulai. Sayang sekali hilang lagi. Oke, kita akan ulangi lagi. Insert Citation, go to Mendeley, lalu kita pilih filenya, lalu Sheet. Nah, ini dia. Langsung masuk rekan-rekan ya. Nah, ini dia langsung masuk. Putra et al. 2010. Nah, tentu ini bagian ini nanti kan ada beberapa aturan ya penulisan untuk kutipan itu ya. Nah, ini bisa kita lihat stylenya kita mau pilih yang mana nih. Ada apa gitu kan? Nah ini ada apa ya. Edisi ke-7, ada edisi ke-6, nah atau mungkin menggunakan aturan-aturan yang lain. Yang umum sih biasanya apa ya, apalagi apa edisi ke-7 yang terbaru ya, American Psychological Association. Nah, kita akan ikuti aturan apa. Nah, ini truk. Oh iya, ternyata ini saya sudah di aturan apa ya. Nah, bagi rekan-rekan memang harus menyesuaikan dengan ketentuan dari dosennya seperti apa, dari universitasnya, tapi standarnya memang apa. Ini sudah langsung ada kutipannya ya. Di sini ada Putra dan ada tahunnya. Nah, itu silakan menyesuaikan. Misalkan ini bisa saja ditambahkan ya, menyatakan gitu kan. Oke, ini adalah kutipan kita yang pertama di awal. Pada saat kursor dikenakan ke sini, ini langsung terbold gitu ya, langsung tersorot. Oke, saya akan memasukkan kutipan di tengah kalimat ya. Oke. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini sama saja. Kita akan memasukkan kutipan di sini. Oke. Sama caranya rekan-rekan, kita insert citation. Misalkan kutipan kedua ini sumbernya buku ya. Ini go to Mendeley, lalu kita masuk ke file Mendeley kita dan kita cari sumbernya. Kalau sudah yakin, yang ini rekan-rekan jangan lupa langsung klik send citation to plugin. Klik. Nah, itu langsung masuk. Dan ini langsung sudah ada ya.
Nur Ahmandiani. Nah, ini sudah ada di bagian atas ini, Nur Ahmandiani. Oke, 2009. Ini sudah langsung masuk ya. Jadi kita sudah 2 kutipan ya. Sekarang saya akan memasukkan di akhir. Di akhir kalimat, misalkan di sini. Nah, pernyataan ini dari siapa gitu ya. Nah, ini juga sama seperti tadi, insert citation, lalu go to Mendeley. Ya, saya ulangi karena saya pakai zoom in zoom out ini ya, jadi tiba-tiba menghilang. Oke, saya klik yang ketiga, ini sebelah kanan langsung ada identitasnya ya. Identitas jurnalnya langsung sudah muncul itu. Lalu kita klik. Ya, saya ulangi, insert citation, go to Mendeley, lalu pilih filenya dan sit, klik. Nah, ini langsung muncul kutipan ketiga sesuai dengan style tadi apa itu ya. Oke, kalau sudah, saya sudah membuat 3 kutipan. Sekarang saya akan membuat daftar pustaka. Saya akan coba buat judulnya daftar pustaka. Oke, Ctrl B, kita simpan di tengah. Oke, biasanya kita membuat daftar pustaka manual ya rekan-rekan ya, dan itu ribet. Kadang kiri kanannya nggak pas atau halamannya, ya letak posisi angkanya, dan itu harus satu-satu di scroll gitu. Itu udah nggak zamannya lagi. Dengan Mendeley kita bisa buat otomatis rekan-rekan. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah memasukkan 3 jenis file ya, 2 jurnal dan 1 buku. Untuk membuat daftar pustaka dari file-file yang kita masukkan ke dalam jurnal kita atau ke dalam artikel kita, rekan-rekan cukup mengklik, nah, masih di menu yang sama, refresh. Lalu di sini ada insert bibliografi rekan-rekan. Kita cek ya, bagaimana hebatnya Mendeley untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Kita klik, jreng. Iya, rekan-rekan, luar biasa. Di sini sudah langsung jurnal-jurnal yang saya tadi jadikan kutipan langsung terframing dan langsung tertulis di sini sebagai sebuah daftar pustaka. Dan kerennya, ini sudah langsung menyesuaikan dengan aturan atau style dari apa tadi. Dan tentunya ini sudah mengikuti kaidah abjad, FNP. Jadi nanti akan alfabet sesuai dengan urutan abjad. Nah, ini rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menginspirasi menggunakan Mendeley untuk kepentingan penulisan daftar pustaka maupun kutipan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang hari ini sedang dalam proses studi, skripsi, tesis maupun disertasi. Selamat dan sukses, salam juara, salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.